Praktikum hari ke-9, basis data lanjut oleh Irfan Khairul Mukhlisi dan RP 2103121015 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Dalam praktikum hari ke-9 ini, materi yang akan dibahas adalah tentang membuat fungsi. Di mana tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama mendeskripsikan kegunaan fungsi, yang kedua membuat fungsi yang disimpan, yang ketiga memanggil fungsi, yang keempat menghapus fungsi, dan yang terakhir adalah membedakan fungsi dengan prosedur. Membuat fungsi. Pendahuluan. Fungsi adalah PL/SQL block yang mengembalikan nilai. Fungsi dapat disimpan dalam database sebagai sebuah skema objek yang akan dieksekusi secara berulang-ulang. Fungsi adalah bagian dari sebuah ekspresi. Sintak dalam membuat fungsi. Berikut adalah sintak dalam membuat fungsi, yaitu create or replace function, diikuti nama fungsi, kemudian diikuti parameter-parameter yang terdiri dari nama parameter dan tipe data, di mana parameter ini bisa terdiri dari lebih dari satu parameter. Kemudian setelah parameter ada statement return, diikuti tipe data, kemudian diikuti is atau as, PL/SQL block. Sebuah fungsi harus memiliki paling sedikit satu return statement. Pembuatan fungsi. Berikut adalah alur-alur bagaimana kita harus caranya membuat fungsi dan bagaimana menggunakannya. Yang pertama adalah kita ketik fungsi di sebuah editor dengan sintak-sintak yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian dalam SQL Plus kita load file SQL yang sudah kita buat menggunakan editor tadi. Kemudian setelah kita load, kita jalankan atau kita compile, di mana proses ini dilakukan oleh Oracle Server, di mana dari source code itu akan diubah oleh Oracle Server atau di-compile dan akan dijadikan P-code. Setelah itu maka fungsi sudah dibuat dan siap untuk dipanggil. Pembuatan fungsi menggunakan SQL Plus. Tadi penjabaran dari proses tadi adalah yang pertama adalah tuliskan teks dengan statement create function dan selanjutnya pada editor dan simpan sebagai file SQL. Yang kedua, jalankan script file untuk menyimpan source code dan compile fungsi tersebut. Yang ketiga, gunakan show errors untuk melihat error yang terjadi dalam kompilasi. Proses yang keempat adalah jika pengkompilian berhasil, maka fungsi tersebut dapat segera untuk digunakan. Berikut ini adalah contoh pembuatan fungsi menggunakan SQL Plus. Fungsi sintak ini adalah sintak dari fungsi get salary. Sintaknya adalah create or replace function get sal, di mana parameternya adalah PID, parameter masukan PID dengan tipe data sesuai dengan tipe data pada kolom employee ID pada tabel employee. Kemudian return statement-nya adalah berupa tipe data number. Kemudian is, di mana setelah pendeklarasian is ini adalah pendeklarasian variabel yang akan digunakan dalam PL/SQL block dalam fungsi ini. Variabelnya adalah vSalary dengan tipe data seperti tabel employee pada kolom salary, di mana value
defaultnya adalah 0. Kemudian begin select salary into V salary from employees where employee ID sama dengan BID. Return V salary and get sal slash. Eksekusi fungsi. Untuk mengeksekusi fungsi, yang pertama adalah panggil fungsi pada bagian ekspresi PLSQL. Kemudian buat variabel untuk menyimpan return value. Kemudian jalankan fungsi tersebut. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Dapat kita lihat dalam ilustrasi yang pertama adalah load dan jalankan fungsi yang akan kita jalankan. Kemudian dalam fungsi tersebut, dalam PLSQL block untuk mengambil fungsi tersebut, kita sediakan variabel untuk menampung return value dari fungsi tersebut. Kemudian setelah fungsi tersebut dijalankan, return value yang sudah kita simpan pada variabel yang sudah kita buat dapat kita cetak. Manfaat fungsi yang dibuat sendiri pada SQL expression. Manfaatnya yang pertama adalah meringkas SQL expression. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi ketika digunakan pada klausa where untuk memfilter data. Yang ketiga adalah dapat memanipulasi karakter string. Contoh pemanggilan fungsi pada SQL expression. Sintaknya adalah seperti berikut. Create or replace function text dengan parameter p-value, parameter masukan p-value bertipe data bertipe number. Kemudian return number is begin return p-value kali 0,08 and text. Kemudian pemanggilannya dapat kita gunakan pada sintak query seperti berikut, yaitu select employee ID, last name, salary, text dengan parameter salary from employees where department ID sama dengan 100. Dari sintak-sintak yang sudah kita sebutkan tadi akan didapatkan hasil keluaran berupa tabel seperti di bawahnya. Lokasi untuk memanggil fungsi underdefined. Yang pertama adalah select list dari sebuah perintah select. Yang kedua adalah kondisi dari klausa where dan having. Yang ketiga adalah klausa connect by, start with, order by, group by. Kemudian yang keempat, klausa values dari perintah insert. Kemudian yang kelima, klausa set dari perintah update. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Agar bisa dipanggil dari SQL expression, fungsi user define haruslah yang pertama berupa fungsi yang sudah disimpan. Yang kedua hanya menerima parameter in. Yang ketiga hanya menerima tipe data SQL yang valid sebagai parameter. Yang keempat mengembalikan tipe data SQL yang valid. Yang kelima fungsi yang dipanggil dari SQL expression tidak mengandung statement DML. Yang keenam, fungsi yang dipanggil dari statement update ataupun delete dari tabel A tidak boleh mengandung statement DML pada tabel A. Dan yang terakhir adalah fungsi yang dipanggil dari statement update atau delete pada tabel A tidak dapat mengquery tabel yang sama. Fungsi yang dipanggil dari statement SQL tidak boleh mengandung statement yang mengakhiri transaksi. Memanggil subprogram yang membatalkan batasan sebelumnya tidak diizinkan. Contohnya adalah seperti berikut. Create or replace function DML call SQL dengan parameter p-sal dengan tipe data number. Return number is begin insert into employee ID, last name, email, hire date, job ID, salary, values 1, employee 1,
emp@company.com says that SA man 1000 return Faisal plus 100 N. Dan fungsi ini dapat diterima atau dapat disimpan. Kemudian contoh pemanggilannya adalah dalam statement update, yaitu update employees set salary sama dengan DML call SQL 2000 where employee ID sama dengan 170. Dan ternyata dari sintak update ini, karena tadi tidak diizinkan, maka akan terjadi error, di mana dapat kita lihat errornya adalah orang 04091 double PL SQL employees is mutating, trigger function may not see it. Dan terdapat satu error lagi, yaitu orang 06512 add PLSQL DML call SQL line 4. Untuk menghapus fungsi, dapat kita gunakan sintaks seperti berikut. Drop function, nama function. Contohnya untuk menghapus fungsi getSal, dapat kita gunakan sintaks drop function getSal. Dan berikut ini adalah perbedaan dari prosedur dan fungsi. Dalam prosedur, terdapat 3 macam parameter, yaitu parameter in, parameter out, dan parameter in-out. Di mana calling environment dapat memberikan masukan berupa in parameter dan memperoleh keluaran berupa out parameter, serta dapat menggunakan in-out parameter sebagai masukan ataupun keluaran. Sementara itu untuk function hanya menerima in parameter yang dikirimkan oleh call environment, di mana hasil akhir atau return value dari fungsi ini akan dikembalikan kepada calling environment, tidak berupa out parameter ataupun in-out parameter. Manfaat fungsi dan prosedur yang disimpan. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan performa. Yang kedua adalah mudah perawatannya. Yang ketiga meningkatkan keamanan dan integritas data. Yang keempat adalah meningkatkan kejelasan kode. Soal latihan. Soal yang pertama, buat fungsi fn month hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja seorang karyawan. Dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang akan ditampilkan. Selain itu beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan month hire dari tabel employees. Contohnya adalah seperti berikut. Employee ID 124 dengan last name saya, hire date 10/01/95 dengan month hire dan Januari. Employee ID 125 last name kamu, hire date 04/06/96 month hire bukan Januari. Berikut adalah jawabannya. Sintak fungsinya adalah seperti berikut. Create or replace function fn month hire, tanggal in date, return varchar 2 as begin, if to char tanggal like 01 then return January, else return bukan Januari, and if and fn month hire slash. Kemudian kita lakukan pengetesan menggunakan sintak select employee ID, last name, hire date, fn month hire, date from employees. Dan dapat kita lihat hasilnya seperti berikut. Untuk baris pertama, employee ID 198, last name O'Connell, hire date 21/06/99. Karena ini hire date-nya adalah 06, maka yang ditampilkan dalam hasil fungsi fn month hire adalah bukan Januari. Sementara itu untuk employee ID 199 dengan last name Grant, hire date
13.01.2000. FN month hire-nya menghasilkan value Januari karena dia direkrut pada bulan Januari. Soal kedua, buat fungsi FN info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama dan info dari tabel employees. Berikut adalah sintaknya. Sintak dari fungsinya. Create or replace function fninfo dengan parameter empid tipe data number, return varchar, is vessel number sama dengan 0, vdep id number sama dengan 0, begin select salary department id into vessel vdep id from employees, where employee id sama dengan empid. If vdep ID sama dengan 10, or vdep ID sama dengan 50, or vdep ID sama dengan 110, then return kenaikan tucar vessel gaji sekarang vessel kali 1,05. Else if vdep ID sama dengan 60, then return kenaikan tucar vessel gaji sekarang sama gaji sekarang vessel kali 1,1. Else if vdep ID sama dengan 20, or vdep ID sama dengan 60, then return kenaikan tucar vessel gaji sekarang vessel kali 1,15. Else return tidak ada kenaikan gaji. And if fninfo slash, maka dari sintak ini dapat kita ketahui bahwa function telah kita buat. Kemudian kita tes fungsi ini menggunakan perintah klausa select employee ID, last name, department ID, FN info, employee ID as informasi from employees. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Untuk row pertama, employee ID 198 dengan last name O'Connell, departemen ID 50, kenaikan gaji 2.600 karena departemen ID-nya 50, maka dia mengalami kenaikan gaji. Di mana kenaikan gajinya gaji awalnya adalah 2.600 dan gaji sekarangnya adalah 2.730. Baik, ini